A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala illallah wahdahu Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang kepemimpinan profetik atau pengembangan prophetic leadership. Pada Kamis yang lalu kita sudah sampai ke pengembangan potensi sidik. Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pengembangan potensi amanah. Saya akan share screen. Membutuhkan waktu ternyata ya untuk dari proses ke slideshow. Ya, baik. Ustaz Gar sudah bisa melihat ya? Oke, terima kasih. Agendanya dulu kita pengantar pengertian kepemimpinan, pengembangan profetik, pengembangan pengembangan profetik sampai di pengembangan yang workshop kepemimpinan profetik. Ya, saya kira saya sudah akan mengulas ini, sudah saya kaji semua. Kemudian saya akan masuk sampai ke halaman nanti sitik. Pengembangan profetik adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan luhur bersama dengan meneladani pola pikir, pola sikap, dan perilaku para nabi atau profet. Aspek dari kebenaran profetik yang saya kaji adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik itu artinya jujur, taat pada hati nuraninya. Amanah itu artinya setia, terpercaya. Tablik itu terbuka, empati, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian fatonah itu cerdas dan menjadi problem solver. Cerdas karena takwa. Cerdas karena telah sidik, amanah, tablik. Jadi Allah karuniakan fatonah. Kemudian pengembangannya bisa dengan riset, dengan buku, dengan kuliah, dengan assessment, dan dengan workshop dan konseling. Sebenarnya ini juga bisa konselingnya. Nanti akan sedikit saya padu tentang workshop dan konselingnya. Pengembangannya sejak sebelum kita menikah, gitu, lalu kita akan bangun yang lebih baik. Dan kalau kita sekarang ini sudah kadung dilahirkan oleh orang tua, berarti di bagian ini, education dan youth activities. Sekarang kita sedang bahas tentang education dan youth activities ini. Kemarin kita telah membahas potensi sidik, yaitu berlatih sabar dan berlatih syukur. Melalui peristiwa yang sudah kita alami, dari peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Peristiwa menyenangkan antaranya adalah mengajarkan ilmu, bekerja dan sekaligus mencari ilmu, kemudian mendapatkan hadiah, kemudian dihadiahkan pada orang lain. Peristiwa paling menyedihkan misalnya adalah berpisah. Kemudian berikutnya adalah tertunda keinginan. Nah, proses-proses yang paling menyenangkan dan paling menyedihkan adalah cara saja, metode dari Allah untuk membuat kita sidik, mengucapkan shadaqallahul azim. Yang benar itu hanya Allah. Nah, itulah sidik shadaqallahul azim. Kita itu diberi peristiwa menjadi objek penderita atau menjadi objek ya dari peristiwa itu dalam rangka untuk menemukan kebenaran dari Allah, atau kejujuran terhadap Allah.
Sidik berarti benar, lurus, tabah, sabar, konsisten, jujur, mentaati hati nurani, jujur pada Allah, diri sendiri, nurani, hati nurani, dan jujur pada orang lain dan alam semesta. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap benar dan jujur akan membawa kepada kebaikan, surga, ketenangan, dan martabat syuhada. Kebalikan dari sidik adalah dusta atau kazib. Cara berlatihnya berdasarkan pengalaman hidup, antara lain adalah dari riset yang saya lakukan. Satu, menyadari dari peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan itu dianggap sama. Semuanya karunia Allah. Yang kedua, menerima karunia Allah itu dalam wujud menyenangkan, karunia Allah dalam wujud menyedihkan dengan apa adanya, dengan ridho dan dengan rimo. Yang ketiga, memaafkan pihak-pihak yang bagi kita persepsi menyakiti dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa menyedihkan terutama ya. Atau menghalangi dalam pencapaian atau menunda dalam pencapaian keinginan. Kita maafkan. Kemudian kalau kita sendiri yang menghalangi, kemudian menunda dan menyakiti, ya kita maafkan diri kita sendiri. Yang keempat, setelah kita mampu memaafkan, kita harus mensyukuri semua peristiwa yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, kita anggap semuanya adalah karunia Allah, kita syukur dalam rangka untuk menemukan Allah. Di cara bertemu Allah itu, cara Allah mengaruniakan kasih sayang itu bisa dari peristiwa yang menyenangkan, bisa juga jadi peristiwa yang menyedihkan. Semuanya karunia Allah, sekaligus ujian. Menyadari semua peristiwa adalah karunia terjadi atas izin Allah. Setelah itu, mendoakan semua perilaku. Semua pelaku dalam peristiwa tersebut kita doakan. Dengan doa yang sebaik-baiknya. Karena mereka sebenarnya adalah utusan-utusan Allah melalui alam semesta ini, untuk mengingatkan kita kembali ke jalan Allah. Kadang-kala kita diingatkan tidak cukup dengan yang menyenangkan, kita diingatkan juga dengan cara yang menyakitkan. Karena itu kita mendoakan mereka. Karena mereka sebenarnya adalah utusan dari Allah, atas izin Allah, untuk mengingatkan kita kepada Allah melalui peristiwa yang kita alami, yang kita persepsi menyenangkan maupun menyedihkan. Kemudian yang keenam, membalas semua tingkah laku tadi yang kita terima dengan perilaku yang terbaik, dengan lebih baik, minimal sama baiknya kalau yang menyenangkan. Kalau yang menyakitkan jangan sama menyakitkannya, tapi dibalas kebalikannya. Dibalas dengan menyenangkan, dengan penghormatan, dengan ucapan terima kasih. Membalas semua perlakuan yang dialami berlaku dengan perilaku yang terbaik. Membalas semua perlakuan yang dialami dengan membalas semua perlakuan yang dialami dengan perilaku terbaik karena ingin memperoleh ridha Allah. Kurang kata dengan. Membalas semua perlakuan yang dialami dengan perilaku terbaik karena ingin memperoleh ridha Allah. Yang ketujuh, membagi proses pencerahan tadi. Yang nomor 6 tadi, setelah kita membalas dengan perilaku terbaik, pasti kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ampunan dan hidayah. Rahmat, tambah rahmat. Bagi proses pencerahan yang dialami atas semua peristiwa yang telah terjadi pada orang lain dengan ridho. Jadi dibagi pada orang lain. Diceritakan pada orang lain sebagai hikmah. Latihan sidik tadi, antara lain dengan Quran Surat Al-Ankabut. Ini sering muncul di penjelasan dari Ustaz Suprapto Ibnu Juraini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna Allahul kadzibin. Maka manusia itu mengira bahwa mereka itu oleh Allah dibiarkan saja. Mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Dengan peristiwa tadi, peristiwa menyenangkan dan menyakitkan. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui dari ujian itu siapa orang yang benar-benar sidik itu tadi, dan siapa yang kasib, yang dusta. Bahwa itu semua karunia Allah. Kalau yang mendustakan, enggak, itu yang menyakiti saya itu orang, bukan Allah. Atas izin Allah. Enggak, itu dia kok. Kita jadi tidak bisa maafkan karena kita menganggap bahwa pelakunya itu benar-benar dia yang melakukan, bukan atas izin Allah. Itu dusta, kita sedang dusta. Semua itu terjadi atas izin Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Jadi itu hanya cara Allah untuk menguji saja agar kita kembali ke sidik atau tidak. Mau dapat sidik dari Allah atau mau dapat judgment kaldib dari Allah. Kalau ke sidik ya menyenangkan, menyakitkan, semua dihormati. Dibalas dengan semuanya dengan kebaikan, didoakan. Kira-kira begitu.
Perintah Allah untuk sidik juga ada di Quran surat At-Taubah ayat 119 dan hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud serta hadis riwayat Tirmidzi. Banyak sekali nih hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian jadilah orang-orang yang sidik atau bersama orang-orang yang sidik. Yang benar dan jujur. Yaitu orang tadi yang setiap saat hanya mengalami shadaqallahul adzim. Yang benar itu Allah. Saya salah. Mungkin saya ada benarnya tapi ada salah. Yang paling benar Allah. Mungkin orang itu kelihatan salah di mata kita, tapi caranya Allah memperlakukan kita dengan mempertukarkan dia, berarti ini benar. Mungkin dia ada benarnya dari yang kita anggap salah. Misalnya begitu. Nabi bersabda, hendaklah kalian jujur atau sidik, karena sidik itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkannya ke surga. Dan seorang senantiasa menjaga kejujurannya sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sidik atau jujur. Jadi sampai orang lain menganggap dia orang yang jujur, sidik. Jangan sekali-kali kalian jadi yang kazib atau dusta. Karena kedustaan akan mengantarkan kepada maksiat dan perilaku maksiat akan mengantarkannya kepada neraka. Sesungguhnya seorang yang berdusta terus ingin berdusta, nutupi terus, kebohongan ditutupi dengan kebohongan, tutup lagi dengan kebohongan, sehingga di sisi Allah ia dicatat sebagai seorang pendusta. Bukan orang ya, tapi di sisi Allah dicatat sebagai pendusta. Ini menakutkan sekali kalau kita yang dicatat sebagai pendusta. Nauzubillah min dzalik. Di sisi Allah ini pencatatannya, ini menakutkan sekali kan. Kalau yang tadi dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur itu. Alhamdulillah, tapi kalau yang kazib, nauzubillah. Hadiahnya, kalau orang yang berkata adalah sesungguhnya laki-laki yang perempuan, laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki perempuan yang tetap dalam taatnya, kemudian laki-laki dan perempuan yang sidik. Nah, itu. Dan seterusnya. Apa balasannya? Allah menyediakan pada mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi sidik itu mari kita perkuat ya dengan pengalaman-pengalaman kita selama ini. Bagaimana cara memperkuatnya? Biasakanlah sikap dan tingkah laku jujur. Dah mulai sekarang tidak ada lagi kata atau tingkah laku yang sebaiknya dilakukan kecuali kejujuran dengan jujur. Jujur itu ajur, Pak. Enggak, jujur itu tidak ajur. Jujur yang ajur itu dia kazib, dia dusta. Dia menganggap bahwa diajurkan oleh orang itu bukan diajurkan oleh Allah. Kalau dia paham, awalnya memang jujur itu ajur, karena Allah ingin mengingatkan dia bahwa dia tidak sanggup apa-apa kecuali hanya minta tolong Allah. Tapi setelah dia ajur, di dunia ini, Allah pasti akan mengangkatnya. Karena itu tetaplah jujur. Bahwa awalnya dari jujur itu ajur, atau jujur itu kalah, jujur itu rusak. Orang-orang itu di dunia itu dirusak atau dikalahkan tidak apa-apa. Karena memang salah satu orang yang ahli surga, salah satunya kata Nabi itu ya, di dunia ini dia sering kalah atau dikalahkan. Jadi tidak apa-apa. Ajur di dunia dengan harapan di akhirat, mulia di akhirat. Tetapi mudah-mudahan juga dengan jujur, pengalaman kita kalau sudah jujur itu awalnya ajur, tapi seperti film-film itulah. Film-film yang kita tonton itu, misalnya kita pernah nonton film kan, gitu. Awalnya itu seorang lakon pasti dari kalah atau dikalahkan atau dizolimi. Tapi di endingnya dia yang dimenangkan. Akhirnya gitulah. Seperti itulah film-film itu. Kita juga seperti film ini, dunia ini. Berarti Allah ini kayak film, kayak sandiwara, panggung sandiwara. Di awalnya kita jujur itu menganggap ajur, tidak apa-apa, tapi ujungnya nanti wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang lebih akhir itu akan baik, kebaikan itu akan kelihatan. Jadi akan Allah ketoro gitu, akan kelihatan. Jujur yang akan dimenangkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Jadi yang awalnya jujur pasti akhirnya tidak jujur. Awalnya aja yang ajur. Akhirnya makmur. Begitulah insya Allah. 2. Mengikuti suara hati nurani dan kebenaran, membiasakan begitu. Tabah dan sabar menghadapi semua peristiwa termasuk pandemi ini dan dampaknya. Senantiasa bersyukur, senantiasa konsisten dan istiqomah menjalankan yang sudah kita mulai, yang takwa tentunya, dan menjadi teladan. Jadilah teladan. Jangan sampai menjadi contoh yang buruk, tapi jadilah teladan yang baik tentunya. Uswah hasanah. Mentaubati perilaku. Jangan diulangi, jangan mengulangi, jangan membiasakan. Harus bertobat. Dihentikan kebiasaan bohong, hentikan kebiasaan berdusta, hentikan kebiasaan menipu, hentikan kebiasaan mengikuti suara hawa nafsu, suara panca indera, bukan suara hati nurani. Hawa nafsu syahwat, hawa nafsu maksiat, hentikan. Hentikan kebiasaan pengennya instan langsung bisa, tidak fokus, kerusak-kerusu,
mudah putus asa, bahasa Jawanya mutungan. Hentikan kebiasaan mudah mengeluh, mudah menyalahkan orang lain, mudah membalas dendam. Hentikan kebiasaan tidak konsisten, mencela-mencele. Esok tempe, sudah jadi tempe, sorenya jadi deli lagi. Namanya tempe nggak jadi. Saya pernah membantu ibu saya membuat tempe itu. Tempe yang nggak jadi itu pagi hari sudah kelihatan ada raginya mau jadi tempe. Kita berharap akan jadi tempe, sorenya kembali ke deli-deli lagi. Jadi nggak konsisten itu tempe itu. Istilah tempe nggak jadi. Hangat-hangat tai ayam. Tai ayam itu kalau masih awal itu kita kena tai ayam itu hangat. Tapi kalau udah lama dia nggak hangat lagi. Artinya itu instan. Nggak konsisten. Tingkah lakunya bertentangan dengan pikiran, tulisan, dan ucapan. Jadi tingkah laku bertentangan dengan tulisan di sosmed, tingkah laku bertentangan dengan ucapan di sosmed atau di dalam kehidupan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hari ini kita akan belajar pengembangan potensi amanah. Apa itu pengembangan potensi amanah? Kalau kita pernah di masa lalu melakukan atau di masa kini melakukan kekhilafan atau kurang pas tadi, tidak konsisten dan sebenarnya saatnya kita bertaubat. Kalau di masa lalu kita punya peristiwa yang positif, perilaku yang positif, saatnya kita untuk mengikhlaskan. Ya, kita akan mulai dengan ceritakan secara singkat perilaku positif kalian di masa lalu, waktu anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian juga ceritakan perilaku negatifnya. Saya akan stop share dulu untuk melihat kalian. Kemudian saya akan lihat siapa saja yang kelihatan di sini. Pertama hadir tadi namanya Meilani. Assalamualaikum Meilani. Assalamualaikum Mbak Meilani. Waalaikumsalam Ustadz. Kuliah di mana? Di UP Ustadz. Bandung. Iya Ustadz. Jurusan? Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, alhamdulillah. Berkenan untuk mau berbagi enggak? Tapi ini kerekam. Oh tapi iya, kalau tidak saya apa-apa, menghormati, Ustaz. kalau tidak apa-apa. Yang tidak harus spesifik, yang umum-umum saja ya. Biar tetap aman. Kehormatan tetap aman. Jadi ini konteksnya untuk belajar saja ya. Masih ingat ada perilaku positif apa waktu anak-anak? Iya masih Ustaz. Bersediakah untuk kami rekam? Oh iya, tidak apa Ustaz. Ya, silakan satu aja diceritakan. Waktu anak-anak ya. Iya Dulu, betul. Yang menyenangkan itu ketika diberi amanah untuk membelanjakan uang untuk belanja kebutuhan rumah gitu Ustaz. Waktu masih kecil. Di sana benar-benar dicatat itu apa yang mau dibeli, terus di sana benar-benar membeli sesuai dengan kebutuhan rumah. Itu rasanya menyenangkan gitu Ustaz. Jadi intinya mencatat. Ya Ustaz, mencatat terus mengeksekusi sesuai dengan catatan gitu Ustaz. Eksekusi. Terus nanti melaporkan kepada orang tua gitu bisa tepat gitu Ustaz. Presisi ya. Iya. Dan melaporkan secara presisi istilahnya ya. Iya Ustaz. Baik, kemudian waktu remaja. Waktu remaja saya itu diamanai dengan jabatan di organisasi sekolah gitu Ustaz. Di kampung juga. Jabatan organisasi sekolah. Iya Ustaz. Dan kampung. Ya, terus melakukan inovasi-inovasi yang belum dilakukan orang-orang yang sebelumnya gitu. Di organisasi itu. Iya betul Ustaz. Jadi melakukan inovasi di organisasi sekolah dan kampung ya. Iya. Saya mohon maaf kalau ada suara-suara lain di luar saya, karena saya ini di musola rumah. Ada suara lain, mohon maaf ya. Baik, dewasa itu di apa perilakunya? Dewasa itu ini Ustaz, pembimbingan Olimpiade.
Nah, itu sangat menjadi menyenangkan pembimbing. karena apa ya, pesertanya juga antusias dan mereka juga melakukan dengan hati gitu, Ustaz. Jadi Perilaku sampai positifnya adalah membimbing iya, Ustaz. olimpiade adik-adik ya. Iya. Olimpiade apa? Olimpiade bahasa Inggris, Ustaz. Kalau di Ya, bahasa Muhammadiyah kan Inggris ya. biasanya ada Olimpikat ya. Ya. Olimpiade bahasa Inggris untuk adik-adik sekolah ya. Iya. Baik, kemudian perilaku negatif waktu anak-anak yang teringat. Waktu anak-anak itu sih Ustadz pernah melakukan sesuatu tanpa izin gitu, Ustadz. Ya. Melakukan sesuatu tanpa izin orang tua. Iya. Orang tua nggak tahu gitu. Sesuatu yang positif atau negatif? Iya, kadang ada yang positif, ada yang negatif gitu. Anak khawatir kan? Betul. Kemudian pada waktu remaja, Kadang ini yang kurang bagus ya. Akhir. Oke, kemudian Ustaz. Kadang apa ya, fokus gitu, fokusnya kurang. Sekarang seharusnya fokusnya apa kalau sekarang? Kuliah atau? Iya, Ustaz. Nah, misalnya ada Ustaz mau mengerjakan tugasnya kan biasanya kalau misalnya satu SKS itu kan seharga 3 kali lipat gitu ya, Ustaz. Nah, kadang-kadang itu belum bisa memenuhi tuntutan SKS itu loh, Ustaz. Oh ya. Semester berapa sekarang? 1, Ustaz. Semester 1 masih? Iya. Ini berarti mahasiswa baru ini? Iya, Ustaz. Selamat ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah ini dari awal keren. Baik. Ya kalau sekarang memang belum mulai ada tugas kuliah yang banyak ya. Sudah, Ustaz, sudah mulai ya? deras. Oh, sekarang sudah mulai deras. Jadi kurang fokus. Baiklah. Iya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Karena waktu saya menggunakan satu contoh dari Mbak Melani saja ya. Selamat menjalani kuliah ya Mbak Melani. Terima kasih, Ustaz. Itu sebaya dengan anak pertama saya. Anak pertama saya sudah semester 1. Semester 1 pasca, tapi Ustaz. Oh, iya lupa saya, maaf. Mbak Melani pasca, oh ya. Kalau anak saya semester 1 ya 1. Oh ya, kalau pasca itu udah langsung run itu, langsung tancap gas itu semester 1. Baik. Fokus kurang terjaga. Baik, terima kasih Mbak Melani. Saya akan mengulas di halaman berikutnya, yaitu amanah ya. Karena biar lebih cepat, saya akan mohon izin. Oh ya, bisa tetap share screen karena sudah ditulis ya. Apa itu amanah? Setia. Amanah itu artinya setia. Setia pada siapa? Setia pada Allah. Setia pada Allah itu artinya ya kita pernah bersaksi bahwa Allah itu yang menciptakan kita dan kita balas syahid. Kemudian yang kedua, setiap hari kita bersaksi tidak ada yang kita sembah kecuali Allah di dalam sholat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita bersaksi bahwa kita itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW dan akan meneladani beliau sesuai dengan kemampuan kita. Akan patuh pada yang beliau ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Setia pada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang bisa dipercaya, profesional, tanggung jawab, dan komitmen tinggi. Setia pada Allah, pada hati nurani kita sendiri tadi fokus, jelas itu, dan alam semesta. Ikhlas, hati-hati, dan tidak terpedaya oleh dunia, serta adil. Lawan dari amanah adalah khianat. Menjadi pemimpin amanah berdasarkan pengalaman hidup adalah pertama menyadari perilaku positif dan negatif, seperti yang dilakukan oleh Mbak Melani barusan. Kemudian yang kedua, menerima konsekuensi akibat perilaku itu. Jadi konsekuensinya kalau positif itu biasanya dapat hal yang menyenangkan, gitu kan ya. Kalau yang negatif biasanya terkait dengan hal yang menyakitkan. Jadi
amanah yang terkait dengan sidik. Jadi amanah itu didasari oleh sidik, atau sidik itu nanti terkait dengan amanah. Konsekuensi dari akibat perilaku kita yang positif biasanya peristiwanya menyenangkan, kalau yang negatif biasanya menyakitkan. Tetapi ada juga perilaku positif akibatnya menyakitkan, itu ujian. Kemudian yang kedua, perilaku negatif akibatnya menyenangkan, itu juga ujian. Nah, ujian apa? Sidik, ujian sidik itu sekaligus ujian amanah. Memohon ampun pada Allah atas perilaku negatif yang telah kita lakukan. Meminta maaf pada makhluk Allah atas perilaku negatif yang kita telah lakukan. Bagi contoh tadi, mohon ampun untuk tidak minta izin pada orang tua, baik perilaku itu positif maupun negatif. Jadi setelah ini Mbak Melani dan kita semua, kalau kita menganggap di masa lalu kita menganggap itu sudah negatif, semua yang kita sudah negatif harus, ya semua yang telah kita sadari bahwa itu negatif harus kita mohonkan ampun kepada Allah. Yang kedua harus meminta maaf kepada makhluk Allah. Kalau kasus Mbak Melani yang minta maaf pada orang yang tidak diminta izin, yaitu orang tua. Minta maaf terhadap peristiwa itu. Meskipun sudah lama sekali. Kalau sudah minta maaf, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya segera minta maaf. Karena itu nanti akan masalah dengan amanah. Tapi prediksi saya itu waktu itu tidak bisa dipahami oleh orang tua, karena itu waktu remaja menjadi tidak masalah. Pada waktu remaja itu yang bermasalah adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu memang salah satu sumbernya menjadi masalah karena ada perasaan berdosa atau perasaan bersalah terhadap waktu sebelumnya yang tidak minta maaf pada orang tua itu. Jadi kalau ingin memanage waktu dengan baik, salah satu kuncinya adalah banyak-banyak minta maaf sama orang tua, Mbak, atau sama orang-orang yang kemarin itu seharusnya kita minta izin, kita tidak minta izin, dan kita menganggap itu salah. Jadi semua peristiwa yang di masa lalu kita anggap telah negatif, perlu kita mohonkan ampun pada Allah dan kita minta maafkan kepada makhluk Allah. Misalnya orang tua tadi, guru, dosen, atau teman gitu. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Yaitu tadi manajemen waktu. Yang ketiga, manajemen waktu, kemudian sudah bisa dikendalikan, tetapi ada yang berikutnya yaitu fokus. Fokus itu sebenarnya adalah cerminan lain atau bentuk lain atau wajah lain dari yang namanya manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu nanti salah satunya adalah mengenai fokus. Jadi fokus itu menjadi masalah karena manajemen waktu kita belum benar-benar selesai kita atasi. Kenapa manajemen waktu kita belum benar-benar selesai kita atasi? Karena kita belum minta izin kepada makhluk Allah. Belum minta maaf pada makhluk Allah. Siapakah itu? Orang tua. Jadi salah satu sumbernya kalau ingin membuat lebih fokus, Mbak Melani, kemudian ini secara personal menjadi konseling ya. Kemudian ingin bisa manage waktu dengan baik, maka minta izin pada orang tua atas semua yang ingin dilakukan, Pak. Jadi melakukan apa saja yang penting itu minta izin orang tua, minta doa dari orang tua. Nanti kamu akan lebih fokus, akan lebih mampu memanage waktu. Mana yang penting sebenarnya? Yang penting sebenarnya yang tanyakan ke orang tua tadi. Apa yang menurut mereka penting? Siapa yang dimintai izin lah gitulah. Kalau di dalam kuliah ini ada yang tambahan baru yaitu orang tuanya selain orang tua kandung juga orang tua keilmuan. Jadi minta izin pada dosen, minta izin pada asisten dosen yang nanti akan memandu kita, misalnya kalau ada asistennya. Karena dosen adalah orang tua keilmuan. Itu harus diminta izin, Pak. Jangan terbiasa melakukan sesuatu tanpa izin ya dari orang tua. Karena kebetulan izin menjadi problem yang dianggap negatif oleh Mbak Melani. Ini kasus memohon ampun dan minta maaf. Kemudian berikutnya, mengubah perasaan, pikiran, sikap, dan perilaku negatif menjadi positif tadi. Jadi kata kuncinya tadi adalah minta izin kalau Mbak Melani. Minta izinlah untuk semua hal, jangan melakukan segala sesuatu tanpa izin, karena izin itu kebetulan kamu persepsi negatif. Jadi semua yang kita persepsi negatif harus kita ubah. Kalau kita nggak mempersepsinya negatif, ya gimana? Itu belum dapat hidayah. Nah, Mbak Melani, khusus Mbak Melani akan dapat hidayah dari peristiwa tidak minta izin menjadi minta izin. Kata kuncinya gitu ya. Ketika sudah jadi minta izin, mudah-mudahan nanti manajemen waktunya akan jadi lebih baik, ujian. Fokusnya juga akan lebih baik. Karena hati telah tenang. Jadi perasaan bersalah yang dihantui di masa lalu itu sudah kita perbaiki. Namanya itu hijrah. Dari tidak jarang minta izin, otonom itu ya. Sebenarnya minta izin ada yang baik kalau untuk hal yang positif. Tapi dalam hal yang negatif, nggak minta izin juga masalah ya. Dan biasanya itu kaitannya dengan memang organisasi. Berorganisasi sebaiknya kita inovasi tetap harus diketahui oleh orang lain supaya
nanti banyak pihak yang bisa memahami, tidak menjadi fitnah. Hijrah transformasi dari jarang minta izin lebih ke inisiatif sendiri menjadi mendapatkan izin dan pengakuan serta doa. Biasanya izin juga kaitannya dengan doa. Dengan orang itu tahu mengizinkan, beliau akan mendoakan. Baik dosen maupun orang tua maupun nanti kalau sudah menikah, kalau sudah menikah ya suami, kemudian mertua, kemudian keluarga. Jadi itu harus dapat izin semua. Izin suami ya, itu penting ya kalau sudah menikah. Jadi izin. Nah, bagaimana dengan yang sudah positif? Yang tadi sudah diubah ke positif, diikhlaskan. Kalau yang kecil itu kan tadi, amanah itu sudah kelihatan ya untuk anak-anak. Jadi Mbak Melani orang yang amanah. Sejak anak-anak ada kelihatan itu. Melaporkan dengan presisi itu amanah. Yang kedua karena itu bisa buat inovasi. Memang inovasi itu bisa muncul dari tanpa izin, tapi inovasi yang tanpa izin nanti larinya tapi karena inovasinya itu di waktu kecil, insya Allah inovasi yang baik. Saya kira itu inovasi yang baik. Kemudian sekarang kita menjadi coach. Olimpiade itu kan penuh dengan inovasi, penuh dengan hal yang baik, supaya kita tidak menjadi Fir'aun. Jadi kalau kita sudah membuat inovasi, prestasi dan yang menggoda kita adalah iblis, bukan setan lagi. Itu merasa kita lebih baik dari orang lain, kemudian kita menganggap orang lain lebih rendah, dan itulah saatnya kenabian atau sisi positif dari Nabi Adam alaihissalam menjadi digantikan oleh sisi iblis yang tidak suka Nabi Adam itu menjadi khalifahnya Allah. Jadi hati-hati kalau tinggal laku positifnya itu yaitu diikhlaskan untuk mendapatkan itu Allah. Tadi menjadi coach, kemudian menang kalah itu hal biasa. Menang ya alhamdulillah, kalah ya yarhamukallah. Tidak masalah. Jadi menang kalah itu hanya persona atau topeng saja atau judgement saja, hadiah saja sekaligus juga ujian. Jadi yang penting adalah ikhlas, memahami bahasa Inggris, menggunakan cara bahasa Inggris itu untuk ikhlas, untuk menginspirasi orang agar kembali kepada Allah melalui ilmu bahasa Inggris. Karena gitu, untuk ingat pada Allah melalui ilmu bahasa Inggris. Jadi melalui Olimpiade itu orang kembali kepada Allah, ingat pada Allah. Nah, itu ikhlas terhadap tingkah laku positif masa lalu, tingkah laku positif masa kini, dan masa depan. Lakukan semuanya dengan harapan memperoleh ridho Allah. Kemudian setelah itu membagi pengalaman tobat dan ikhlasnya kepada orang lain. Salah satunya Mbak Melani sudah berkenan bagi tadi, maka saya tanya, disediakan direkam, ini bagian dari membagi keikhlasannya, atau membagi tobatnya. Dengan tetap senantiasa berbuat tobat dan ikhlas. Kemudian yang ketujuh, mengajak orang lain. Ayo kita mengajak orang lain untuk senantiasa, ya, senantiasa bertobat dan ikhlas dalam pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan. Atau suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah dasar dan pramuka itu. Mengajak orang lain untuk senantiasa bertobat, ikhlas dalam pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan. Kira-kira gitu ya Mbak Melani untuk latihan amanah berdasarkan pengalaman hidup. Apakah Mbak Melani bisa memahami? Ya Ustaz, syukran. Puan, ya mudah-mudahan yang sudah positif tadi diikhlaskan ya untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang negatif ditobati, kata kuncinya adalah dapat izin. Sudah menikah belum Mbak Melani? Belum Ustaz. Nanti ya, Ustaz. Kalau untuk mau menikah, memutuskan siapa suaminya harus dapat izin dari orang tua, meminta izin ya. Iya Ustaz. Untuk kalau sudah mulai ada yang ditaksir atau yang disukai itu kan, minta izin. Kemudian nanti semuanya minta izin. Kalau sudah menikah, nanti kalau mau bekerja di mana, minta izin suami. Mau bekerja di mana, di rumah tangga, lewat rumah tangga, atau bekerja sebagai apa, itu dapat izin dari suami ya. Karena nampaknya kalau nanti diulangi lagi, ini masalah amanah. Jadi mungkin gini, dinamika psikologis saya beritahukan ya, saya nggak menakut-nakuti, tapi perjalanan psikologisnya akan terjadi begini. Jika nanti Mbak Melani tidak dapat izin dari orang tua atau suami, itu Mbak Melani akan sangat amanah di organisasi, tetapi Mbak Melani nggak bahagia. Akan banyak inovasi, bukan sangat amanah, maaf. Akan banyak inovasi, akan banyak prestasi gitu di organisasi, tapi nggak bahagia. Suami nggak bahagia, Mbak Melani nggak bahagia, keluarga nggak bahagia. Itu kan menakutkan. Iya, Ustaz. Yang kita cari sebenarnya apa toh? Padahal awalnya dari inisiatif tadi yang satu aja simpel, nggak minta izin melakukan untuk kebaikan. Jadi pahami? Jadi dapatlah izin dari semuanya untuk melakukan kebaikan yang sudah Mbak Melani sadari dalam sejarah itu memang Mbak Melani berprestasi. Amanah sebenarnya, jujur, tanggung jawab itu. Tapi ada satu yaitu setia
dalam hal minta izin pada Allah, minta izin pada orang tua, minta izin pada dosen, minta izin pada suami. Itu problem satu ya, minta izin atau dapat izin ya. Lakukanlah segala sesuatu mulailah dengan izin atau keridhaan dari orang tua, keridhaan dari suami nanti. Kalau udah bekerja berarti izin dari atasan. Lakukanlah semuanya dengan izin ya, maka itu akan clear, well, bahagia, profetik kembali jalan Allah dan Nabi-Nya. Ya kalau belum dapat izin itu kasus Mbak Melania. Kalau belum dapat izin itulah problemnya. Belum dapat izin sebenarnya atau belum minta izin, gitu ya. Izin jadi penting ya. Semuanya terjadi atas izin Allah soalnya. Nah, Allah mengingatkan izinnya itu melalui khalifahnya orang tua, guru, dosen dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mbak Melani. Iya Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Amin, amin, amin. Wa'alaikum. Baik, ini saya lihat ada chat. Oh ya, salah ini chat, bukan pertanyaan. Saya akan selesaikan dulu penjelasan tentang amanah, setelah itu saya buka tanya jawab ya. Ini tadi tentang amanah. Amanah dalam Al-Quran dijelaskan antara dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah mintamu untuk memberikan amanah kepada ahli amanah. Tadi kalau Mbak Melani ahli amanah jika telah mengikhlaskan semua yang telah dilakukannya di masa lalu yang positif, yaitu konsisten, amanah itu sendiri, kemudian inovasi pada waktu di organisasi, kemudian berprestasi dan menjadi coach bagi peserta olimpiade, karena berarti kan punya prestasi olimpiade toh. Jadi serahkanlah untuk bagian lomba-lomba itu pada Mbak Melani, tapi coba untuk Mbak Melani adalah lakukanlah dengan adil untuk dirimu sendiri, yaitu dapat izin. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu melalui pengalaman Mbak Melani itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena Allah tahu itu semua, jadi ikhlaskanlah yang sudah baik dan bertobatlah terhadap yang kita persepsi kurang baik. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, jangan kamu khianati amanah yang dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahuinya. Yaitu kita merasa punya amanah kan? Mari kita jangan khianati amanah itu. 4 hal jika ada dalam dirimu engkau tidak rugi, kata Nabi. Walaupun kehilangan dunia, menafsir perang ayat, walaupun kehilangan dunia. Yaitu menjaga amanah, berkata jujur dari sidik ya, berakhlak mulia, dan makan yang halal. Nah, makannya yang halal. Menjaga amanah, akhlak mulia, berkata jujur, dan makan halal. Bagaimana agar karakter amanah itu Allah karuniakan lebih lama, yaitu ikhlas, dapat diandalkan dan dipercaya, profesional, disiplin, berkomitmen pada Allah, komitmen pada nurani dan alam semesta, bertanggung jawab pada Allah, pada pimpinan, pada rekan, pada bawahan, dan konsumen. Yang kelima, adil, dan mentobati perilaku kerja asal-asalan, tidak disiplin, kemudian mudah pamrih, tidak tulus, berkhianat, mengingkari kesepakatan dan janji, tidak mau bertanggung jawab, kalau ada kesalahan suka menyalahkan pihak lain atau orang lain, mencari kambing hitam, dan tidak adil atau pilih kasih. Itu kita tobati. Biasakanlah sikap dan tingkah laku ikhlas, dapat diandalkan, dapat dipercaya, profesional, disiplin, komitmen pada Allah, komitmen pada hati nurani dan alam semesta, serta adil. Karena begitu ya, mentobati kerja asal-asalan, tidak disiplin, mudah pamrih, berkhianat, tidak mau tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain, dan pilih kasih. Oke, sampai di situ saya akan beri waktu untuk tanya jawab. Dipersilahkan, siapa yang mau bertanya, untuk mengaktifkan, meng-unmute mikrofonnya. Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan panggil orang yang saya sukai. Maksudnya saya sukai, saya ambil aja secara acak ya. Ada orang lain namanya, ada orang yang baru saya kenal namanya Ilham Ibnu Affan. Assalamualaikum Ilham Ibnu Affan. Ilham. Oke. M Jauz, oh ya. Ilham. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Affan. Ilham dari mana nih?
Saya di Papringan, Ustadz. Oh, Jogja ya? Kuliah di mana? Di UIN, Ustadz. Nah, S1, S2? S1. Oh ya, jurusannya? Ekonomi syariah lebih tepat. Oke, semester? Akhir. Oh ya, ya silakan mau komentar apa? Ini sih Ustadz, mungkin yang ingin saya sedikit tadi agak menggelitik, agak relate ya sama keadaan sekarang. Keadaan saya sekarang itu kayak kalau pengertian maaf Amanah? Iya, maaf ya, saya agak telat baru gabung tadi gitu. Jadi kurang menangkap dari awal pembahasannya seperti apa. Yang kamu tangkap saja apa? Ya, yang saya tangkap begini, Ustaz. Ya kita itu harus menjadi orang yang amanah lah. Kalau kita udah memulai sesuatu pun berani mengakhiri, berani berproses hingga akhir. Dan yang jangan lupa itu kita harus mendapatkan keridhaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu, dari orang tua keilmuan hingga kalau udah kerja atasan itu ya. Tapi mungkin ini saya kan ya saya lagi tahap-tahap lagi coba cari kerja juga di Jogja gitu. Itu kalau misal keadaan kalau orang kerja kan kebanyakan mikirnya batu lompatan ya. Kalau misal kita pengen cari tempat kerja di tempat kerja yang lebih baik, kira-kira perlu nggak sih sampai hingga izin dulu ke tempat kerja sebelumnya dan kita bilang gitu, kita mau mencoba berproses di tempat kerja selanjutnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi amanah itu artinya setia kepada Allah, setia kepada diri sendiri, dan setia pada alam semesta. Nah, pada atasan tadi kan termasuk di alam semesta. Jadi bukan berarti nggak boleh pindah dengan catatan kita sudah meminta izin atau mendapatkan izin. Jadi betul Mas Ilham, kalau kita sudah merasa belajar cukup di suatu organisasi dan kita ingin berpindah ke organisasi lain, atau artinya kan berpindah amanah, itu kan sebagaimana kita sekolah ya, setelah kita lulus dari SD kita mau SMP, setelah SMP mau SMA, sama kursus kuliah S1, S2 mau S2, S2 S3 gitu kan, S3 terus postdoktoral gitu kan. Setelah itu kemudian dia seharusnya gantian membagi belajarnya dengan berbagi. Kalau sudah sampai postdoktoral, guru besar itu misalnya belajarnya dengan berbagi, kemudian dia menerima juga masukan. Nah itu belajarnya beliau, dia belajarnya pada alam semesta. Sebaiknya ketika kita sudah merasa cukup atau merasa mendapatkan pengalaman di suatu organisasi A, gitu mau pindah ke organisasi yang B, kita harus minta izin, mendapatkan izin. Kalau nanti nggak diizinkan Pak, berarti kalau kita nggak diizinkan kita kan dianggap bagus di situ, orang yang amanah di situ. Alasannya apa kok kita tidak diizinkan? Kita dari hati ke hati menyampaikan, kita perlu sidik menyampaikannya kepada atasan dengan jujur dan seterusnya, dibicarakan bersama sehingga atasan jadi tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan atasan juga tahu mengapa kita kok dilarang untuk pindah, karena ada sesuatu, bisa jadi kita dianggap mungkin mau dipromosikan itu, atau mau diminta dapat tugas yang lain di tempat yang berbeda dengan karakter yang sama dengan organisasi B, kita belum tahu. Tapi sebaiknya yang terbaik dari konteks prophetic ini adalah mendapatkan izin Mas Ilham dari atasan kita, karena izin itu artinya izin Allah juga, setia pada Allah dan setia pada diri sendiri. Kira-kira gitu. Jadi model yang tadi, kasus yang diceritakan oleh Mbak Melani tadi, melakukan segala sesuatu, itu mau zaman sekarang ya. Pokoknya kita kerjakan dulu, nanti kalau sudah kelihatan sukses, baru kita lapor, disetujui ya. Alhamdulillah kalau itu saya tinggal pindah aja kan, gitu kan. Saya kira itu kurang amanah. Karena kita akan meninggalkan duka atau meninggalkan rasa sakit hati pada pihak lain, yaitu merasa dikhianati, kan itu kan, merasa dikhianati, merasa tidak diperlakukan dengan jujur. Dan
itu ditangkap oleh alam semesta. Kalau ada malaikat di sana, malaikat mencatat doa itu. Maka di tempat yang B itu kita nggak akan sesukses yang A, karena ternyata kita menyakiti yang A. Untuk bisa sukses, maka kita harus kembali ke A dulu. Kalau terlanjur ya Mas Ilham, sudah kadung terlanjur dan sudah kadung pindah dan seterusnya, dan mereka sakit hati, kita harus matur dan kita harus terima kalau mereka mengatakan sakit hati dan benar-benar membenci. Ya, pokoknya kita minta maaf, minta ampun terus itu pada yang A itu, sampai akhirnya kisah dari Allah itu berhenti. Oke, kamu sudah minta maaf berkali-kali dan sudah melakukan pertobatan, tetap membantu perusahaan A misalnya, organisasi A, tapi kamu tetap tidak menyakiti hati, ya sudah. Kamu jalani kehidupanmu dengan itu. Memang penting sekali kita mendapatkan izin, Mas, karena bisa berdampak jangka panjang. Kalau sudah kadung, Pak, ya minta maaf, minta ampun itu aja. Dalam konteks amanah itu bertobat, minta maaf, minta ampun. Sampai kapan? Ya sampai Allah yang menganggap udah cukup itu. Pembalasan dari Allah melalui sakit hatimu. Gantian kan, sekarang kamu yang sakit hati karena nggak nyaman dengan tidak ada pemberian maaf dari pihak A, bisa perusahaan A tadi. Kira-kira gitu Mas Ibnu. Ilham Ibnu Affan. Iya. Harus dapat izin atau perlu minta izin supaya tidak ada yang tersakiti atas hal-hal yang kita putuskan. Begitu ya. Iya, syukron. Baik. Nah, Afwan. Kemudian sekarang saya ambil yang santri nih, santri. Raffi Alwali. Raffi. Oke, Faisal Ahmad. Oke, Raffi. Ya, Komentar, Vi. Kamu tidak jelas ya. Sinyalmu sedang bermasalah. Baik, tidak apa-apa, Raffi. Ustaz, ya. Ini bagaimana Ustaz ya? Kalau Santri. Ya, si Raffi. Jadi masih jadi santri Budi Mulia kan? Ya, kerjakan tugasmu dengan saya sudah paham. Amanahmu kan sekarang jadi mahasiswa. Saya jalankan amanah pada Ustadz Kahar itu di WA Group. Jadi kalau nggak ada, jangan diem aja, itu nggak amanah, bisa dipahami. Jadi kalau seperti kalian santri bukan seenaknya saja, itu nggak amanah itu harus minta maaf sama Ustadz Kahar itu, para santri Budi Mulia. Kenapa Ustadz Kahar? Karena Ustadz Kahar yang manajer grup itu kan, WA Group. WA Group itu kan yang adminnya Ustadz Kahar. Saya kalau nggak bisa, saya juga minta izin ke Ustadz Kahar dan minta maaf. Makanya saya bahkan ketika khawatir, terutama khawatir ya, kadang-kadang saya lupa itu jam 6, kemudian saya harus lapor ke Ustadz Kahar di grup itu. Ustadz Kahar, saya proses menghidupkan laptop, kan? Ada proses itu, harus lapor saya. Saya pun lapor sama Ustadz Kahar kalau nggak bisa. Kalian kalau nggak bisa juga perlu lapor. Misalnya jadwalnya setahu saya Budi Mulia kan jadwalnya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kalau yang cuma Sabtu itu kan sunnah ya Ustadz Kahar ya, karena itu umum ya.
Kalau yang wajib itu ya Senin sampai Kamis itu. Kalau kalian nggak bisa ya kalian minta izin. Di mana di WA grup? Kalau malu di WA grup ya langsung ke WA-nya Ustaz Kahar, Mas Kahar, saya ada tugas. Saya kemarin pekan yang lalu ada yang bagus tuh. Saya mohon izin karena jam 7 ada kerja. Saya kerja jam 7. Minta izin itu amanah itu. Tapi kalau nggak datang, nggak ada info, datang tanpa diundang, pulang tanpa pamit itu datang atau pergi tanpa pamit itu saya kira kurang aman. Jadi dalam konteks itu untuk kuliah virtual Budi Mulia ini, kalau kalian bisa hadir langsung hadir, kalau nggak bisa minta izin. Demikian pula di kampus kan begitu ya, di kampus. Kalau di kampus soalnya nggak minta izin nggak apa-apa, maksimal itu 4 kali absennya, yaitu sesuai dengan aturannya saja lah ya, itu dengan aturannya. Tapi yang terbaik adalah saya beritahukan pada kalian, kalau kalian bolos di kampus saya beritahukan, bolos itu bukan jatah. Kewajiban mahasiswa maupun santri adalah penuh 100%. Nggak ada dalam konteks kepemimpinan mengikuti Nabi itu nggak ada istilah bolos kecuali memang uzurnya syar'i. Misalnya dari kerja tadi, yang kedua sakit, yang ketiga memang ada tugas yang lain, yang lain. Kalau nggak ada uzur syar'i, nggak bisa kita. Itu bukan jatah membolos. Kalau kita kuliah di kampus menganggap itu jatah bolos kita misalnya 4 kali dan kita akan ambil jatah bolos itu, kampus tidak masalah, tapi malaikat dan Allah mencatatnya, Allah mengetahuinya, dan Allah akan berikan balas. Kita nggak akan mungkin pernah memahami ilmu itu dengan sempurna. Nggak akan mau dengan sempurna itu dengan yang sebenarnya. Bukan. Kalau sempurna kita nggak bisa sempurnain. Tapi nggak memahami yang sebenarnya dimaksudkan oleh dosen. Jadi kalau kalian pengen tahu yang sebenarnya dimaksudkan dosen, yang sebenarnya dimaksudkan oleh Ustadz itu, terlambat itu tidak apa-apa. Jadi kayak misalnya tadi Mas Affan, Al-Ilham Ibnu Affan, terlambat itu nggak masalah. Mas tetap dapat ridhonya malaikat, ridhonya Allah, dan tentunya ridhonya saya di dalam konteks ini karena saya ditugasi sebagai khalifatullah di dalam kelas ini kan oleh Ustadz Kahar, nah itu atau pemimpin di dalam memfasilitasi ini, dapat ridhonya itu udah clear, substansinya dapat meskipun nggak dari awal. Tapi kalau nggak dapat ridhonya karena kita nggak dapat izin, itu masalah. Meskipun dosennya mungkin kalau di kampus itu tidak mempermasalahkan, tetapi malaikat mencatatnya dan Allah mempermasalahkannya. Apa bukti dari mempermasalahkannya ya? Kita hanya dapat pengetahuannya aja, nggak dapat ilmunya, nggak dapat kolbunya. Kemarin kan kita mengkoordinasi itu kolbu dulu. Setelah kolbu baru akal, setelah akal baru panca indera. Mungkin kita maksimal itu hanya sampai akal aja, dan itu mungkin short term aja. Pada waktu kuliah itu nilainya A, setelah itu hilang semua yang kita pelajari, hilang semua. Bagi yang seperti Mbak Melani tadi saya kira bisa memahami. Mungkin yang dipelajari di A1 meskipun itu juara olimpiade loh ya. Banyak yang sudah lupa. Kalau kurang amanah, kalau tidak dapat ridho dari dosennya. Tapi kalau dapat ridho, meskipun sedikit itu ada yang terekam di dalam kolbu yang bisa diamalkan, yang bisa untuk. Tapi memang kalau jadi coach kayak Mbak Melani tadi, kalau jadi coach itu artinya banyak yang terserap. Karena untuk jadi coach kan dia baru banyak menyerap ilmu, artinya berarti dapat ridho cukup banyak itu Mbak. Jadi gitu ya Mas Raffi. Kalau kita sudah kuliah, maka komitlah kuliah, jangan sampai membolos kecuali sangat terpaksa uzur. Kalaupun sampai membolos harus minta izin. Bahwa diizinkan apa tidak itu urusannya orang lain, tapi minta izinnya itu harus. Minta izin berbeda dengan dapat izin. Minta izin kalau dengan usur dan Allah mengizinkan sudah clear. Tapi kalau nggak dapat izin artinya Allah nggak mengizinkan lewat dosen saya. Jadi saya harus berusaha untuk sungguh-sungguh ini karena nggak diizinkan ternyata. Ya sudah. Jadi tetap harus minta izin. Karena kalau nggak masalah. Terus udah kadung ya Pak, saya nggak minta izin. Minta maaf. Di saran saya sebelum akhir sesi kuliah atau setelah selesai kuliah atau sebelum mid dan seterusnya itu segera minta maaf. Untuk kalian yang masa baru ini segera minta maaf lah pada dosen-dosen kalian sebelumnya, pada ustadz-ustadz kalian, minta maaf dan minta ampun terhadap hal kealpaan itu dan minta diridhoinya, minta izin dan minta ridho. Karena ridho dan izin atau ridho dari guru, dari orang tua, dari orang tua Kilman, kalau yang sudah menikah perempuan dapat dari suami. Kalau suami juga sama, izin dari istri. Jadi suami yang baik itu dapat izin juga dari istri. Jangan merasa karena dia suami saya nggak perlu minta izin istri. Tetap izin karena dalam keluarga tadi kan di depan. Silakan lihat kemarin yang sesi pertama. Saya menjelaskan seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Jadi kalau suami yang pergi mau melamar jadi dapat izin juga, nggak asal berangkat saja. Kalau nggak dapat izin, masalah itu. Jadi nggak cuma istri yang dapat dari suami pun harus dapat izin dari istri untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kira-kira begitu ya Mas Raffi. Karena kamu jadi santri Budi Mulia dan santri di kampusmu, kamu harus dapat amanah di 2 hal itu. Kalau kamu nggak bisa, harus minta izin. Itu amanah yang paling mudah, caranya gitulah.
menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan dimanapun kita berada. Posisi apapun kita menjalankan tugas. Kalau sedang tidak mampu menjalankan tugasnya, maka minta izin. Khusus untuk yang santri virtual ini, Senin sampai Kamis, tahu saya ini kan wajib lah. Nah, tadi kan wajib. Kalau nggak bisa, tolong minta izin ke Ustaz atau nyampaikan di grup. Mohon maaf, hari ini saya nggak bisa karena apa. Kalau malas dan lupa, ya minta ampun, minta maaf sama Allah, dan menyampaikan mohon maaf, mari lupa. Itu konsekuensi ya dari telah kita memilih sesuatu. Itu ya Mas Raffi. Cara menjaga amanah. Ikhlaslah pada kejadian menjadi santri. Yang kedua, kalau yang salah negatif, minta ampun, kemudian bertaubat. Sekarang jam 7.04. Sudah selesai ya Ustaz Kahar? Baik. Terima kasih atas kesediaannya hadir, dan mohon maaf atas khilafan saya, mohon maaf kalau ada ucapan atau sikap saya atau proses kami ada di sini karena saya ada di rumah ini. Kalau ada suara-suara yang lain kami mohon maaf. Kemudian mari kita ikhlaskan semua yang telah kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Kita mohonkan untuk dapat ridho dari Allah. Saya kira demikian. Pekan depan kita akan mulai ke tablik, tapi nampaknya saya akan mengundang tamu karena ada kakak alumni yang lebih senior, santri angkatan pertama di Mulia itu, atau yang angkatan pertama itu, yang bersedia untuk hadir pada bulan yang lalu pada Kamis depan. Tapi akan saya konfirmasi. Kalau beliau bisa, ya alhamdulillah. Kalau beliau nggak bisa, berarti karena beliau sangat sibuk. Untuk memberikan contoh pada kalian tentang perilaku pengalaman beliau, nanti akan saya bahas dari konteks tablik. Jadi supaya nggak membosankan, saya sebulan saja, dan bulan kedua sudah ganti-ganti orang, tapi saya tetap membersamai insya Allah. Pengennya begitu rencananya Ustaz Kahar. Jadi saya akan ada bintang tamu atau dosen tamu Kamis depan insya Allah. Yang lebih senior dari saya, lebih berpengalaman dari saya. Mudah-mudahan beliau bisa, karena sudah bersedia untuk 2 pekan beliau mengisi. Namanya itu saya rahasiakan, biar jadi bintang tamu ya. Tapi beliau orang yang sangat dipercaya oleh Pak Dahlan Iskan. Nah itu aja. Pak Dahlan Iskan itu punya orang kepercayaan, salah satunya beliau. Yang menulis DI, Pak Dahlan Iskan tahu semua kan ya. Salah satu orang yang pernah sangat dipercaya oleh Pak Dahlan Iskan. Santri Budi Mulia. Kalau gitu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan beliau besok bisa hadir. Ya. Ustaz, kalau saya nanya boleh Ustaz? Nah, saya harus meminta izin pada Ustadz Kahar ini. Minta izinnya Ustadz Kahar. Waktu saya sudah sampai jam 7. Boleh nggak Ustadz Kahar? Monggo Mas Yati. Monggo. Yang ini karena sudah di atas jam 7, yang mau live bisa. Ya? Mungkin ada kerjaan lain. Jadi bebas saja. Yang nanya boleh. Saya masih bisa. Silakan. Nah ini Ustaz, ini masalah kejujuran Ustaz ya. Jadi kalau saya ini misalnya punya kena musibah, itu saya sering-seringnya itu nggak jujur sama orang tua. Misalnya habis kecelakaan atau nggak punya uang, hanya biar orang tua itu nggak pusing atau orang tua itu nggak kepikiran, karena ya orang tua itu kan udah tua ya Ustaz ya. Pokoknya kalau misalnya habis kecelakaan itu, ya saya diem aja, ya saya obatin sendiri, saya urusin sendiri itu. Bahkan kadang saya biar orang tua nggak tahu, saya ke pondok gitu kan, ke Lampung. Kalau di Lampung kan saya orang tua nggak tahu itu, artinya kan ya sehat gitu. Kira-kira nggak jujur seperti itu tuh bisa berdampak dosa nggak Ustadz itu? Saya nggak jujur sama orang tua kayak gitu Ustadz. Oh ya. Jawabannya Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi ada makna di baliknya ya, kalau ketidakjujurannya, ketidak terus terang, sebenarnya itu terus terang ya. Sebenarnya itu ketidak terus terangan ya, ketidak terus terangan karena mungkin orang tua sudah lansia, kemudian kalau mendengarkan berita buruk tanpa melihat sendiri mungkin beliau akan kepikiran, atau mungkin melihat sendiri beliau akan lebih kepikiran dan itu akan mengganggu kesehatannya. Maka kita memutuskan untuk dia melaporkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu konteksnya jujurnya adalah begini. Jadi tetap menggunakan caranya Nabi Muhammad, cara Nabi untuk menyampaikan, tapi intinya Nabi tidak pernah bohong. Nabi misalnya kan pernah ditanya itu, ada kamu lihat orang itu enggak? Beliau mengatakan saya di sini tidak melihatnya, gitu kan? Makanya saya di sini, duduk di sini saya tidak melihatnya. Jadi itu semacam tata kalimat yang intinya tetap tidak bohong. Kata kuncinya adalah tidak bohong. Tetapi karena kita ingin membantu menyelamatkan, waktu itu kan Nabi kan menyelamatkan seorang itu karena belum tahu kasusnya apa kan. Kalau nggak saya lupa ceritanya, tapi intinya adalah beberapa orang memaknai itu sebagai Nabi pernah berbohong untuk kebaikan. Saya tidak setuju Nabi itu bohong, karena
Nabi tidak pernah berbohong. Nabi itu kan sidik tadi kan ya. Dan kita berusaha untuk tidak menggunakan bagaimana argumen-argumen apapun untuk menjustifikasi kebohongan. Tapi bahwa terus terang itu bukan berarti, jujur bukan berarti terus terang saja. Jujur kan itu tadi, jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, jujur pada alam semesta, kan itu ya. Nah, jadi ini konteksnya adalah masalah keterus terangan. Jadi karena kita akan berusaha untuk menjaga kesehatan orang tua supaya tidak banyak berpikir, maka ketika ditanya ada yang baik, ya mungkin saya sedang sakit apa, itu aja kan gitu. Tidak menceritakan apa adanya bukan berarti tidak jujur. Ya, Pak. Jadi konteksnya kan ada latar belakangnya. Sehingga yang lebih penting adalah caranya. Jujur itu artinya semua yang kita ketahui kita ucapkan gitu. Karena itu nanti malah jadinya bukan konteks sidik tadi, tapi itu apa namanya menjadi blokos itu bukan blokos itu apa? Ada sesuatu yang saya lupa namanya di dalam istilah Jawa itu ada, tetapi malah kurang tepat ketika sesuatu itu dikatakan apa adanya, karena tidak harus semua orang tahu yang persis. Nabi kan pernah bilang juga, tidak harus semua yang kamu lihat, kamu dengarkan, kamu ceritakan pada orang seperti apa adanya persis, gitu. Yeah. Jadi bisa dipahami. Yang itu tidak dalam konteks tidak sidik, bukan tidak dalam konteks dusta. Nah itu bukan dalam konteks dusta. Jadi ketidak terus terangan itu lebih karena kita akan menjaga supaya orang tua yang sudah lansia biasanya kan mikir itu kalau mikir anaknya kok sedih, anaknya kok bermasalah, nah, sehingga kita mengucapkan yang baik-baik saja kepada orang tua. Dalam konteks itu tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau nanti ditanya tetap mohon dijawab dengan catatan gimana caranya agar ngomongnya itu kita tahu sendiri. Hati kita tahu bahwa saya sedang tidak bohong. Saya sedang menceritakan yang sebenarnya saya alami, tapi dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang tua. Ya, Pak. Itu ya. Kata kuncinya adalah bukan terus terang. Maksudnya terus terang mengatakan, oh tuh saya barusan jatuh, sakitnya sini kan itu. Wah itu bisa masalah memang. Kalau ditanya gimana sehat? Alhamdulillah, kan itu kan alhamdulillah kan bisa ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, mohon doanya. Jadi tidak menceritakan, kami mohon doanya supaya sehat. Itu salah satu cara. Dan tidak bohong kan? Iya. Kita sakit misalnya kita bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ini saya sedang sehat matanya misalnya itu. Padahal mungkin yang sakit adalah kakinya kan itu ya. Kan itu tidak bohong. Jadi tidak menceritakan terus terang bagian tertentu dari sakitnya itu, tetapi kita juga tidak berbohong, tidak berdusta terhadap apa yang sedang kita alami. Kira-kira gitu Mas Jati. Jadi tidak apa-apa menurut saya ketika konteksnya adalah karena saya paham kalau di psikologi itu ada namanya gerontologi, pemahaman terhadap lingkungan. Memang orang-orang itu yang sudah lansia, usianya di atas 70, itu sensitif sekali terhadap berita-berita negatif atau berita-berita yang tidak menyenangkan beliau. Jadi salah satu cara dari kita keluarganya adalah memberitakan pada beliau informasi-informasi yang tidak membuat ekstrim ya. Tidak membuat beliau jadi kaget, kemudian menginterpretasi segala sesuatu. Dan memang salah satu caranya adalah itu. Tidak mendapatkan berita yang tidak menyenangkan istilahnya kalau orang tua ya. Meskipun kalau orang tua yang zaman sekarang sudah bisa memahami, salah satu bisa dipahami. Kalau misalnya sampai sehat dulu baru pulang secara fisik ketemu gitu, sebelum fisik, ya kita sembuhkan dulu, mohon kesembuhan pada Allah. Itu bisa dipahami Pak. Jadi bukan dalam konteks tidak sidiknya. Iya, Pak. Oke. Begitu ya. Saya kira demikian. Mungkin kalau saya ada salah saya minta maaf. Saya menjelaskan tadi dari sudut pandang psikologi ya. Insya Allah benar, Ustaz. Terima kasih. Ya, syukuran. Ya, Afwan. Baik, sampai di sini dulu ya Pak Khair. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.